tidak akan berubah. Melayu tidak jadi pengkhianat. Melayu tidak akan berubah pada konsisten awal gitu. Ingat itu. Kami tidak dikatakan pengkhianat selagi ini tidak berubah. Ini tidak akan berubah. Kami yakin itu. Semua akan kami kasih ulang. Dan semua kawan-kawan harap bersabar. Semua aspirasi kawan-kawan di 16 titik kampung akan kami perjuangkan. Akan kita perjuangkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Melayu tidak akan berubah. Melayu bukan pengkhianat. Inilah sepenggal kalimat yang kita dengar dalam cuplikan video tadi. Sungguh, kasus di Kepulauan Rempang Batam ini menimbulkan banyak polemik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mereka menuntut hak-hak mereka. Masyarakat Rempang mencari keadilan. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk mendengarkan pidato-pidato dari tokoh-tokoh penting di bangsa ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang tidak menginginkan agar Batam itu maju. Batam itu seperti kota Singapura. Sehingga banyak pro dan kontra yang terjadi dengan pembangunan investasi di Batam ini. Tentu inilah hal yang membuat bahwa bangsa ini tidak pernah maju-maju. Karena selalu ada yang pro dan kontra dalam hal pembangunan ini. Saya berharap bahwa kita semua bisa menyimak cuplikan video ini dan mungkin bisa men-sharekan video ini sebanyak mungkin di media sosial kalian agar banyak rakyat yang tidak terprovokasi, agar semakin banyak rakyat yang mengetahui persoalan ini. Tentu, kalau ini dibangun dengan komunikasi yang baik-baik, semuanya akan berjalan dengan baik-baik juga. Tetapi, karena ada orang-orang yang punya kepentingan, karena ada pro dan kontra di dalam pembangunan ini, sehingga menimbulkan kegaduhan seperti ini. Ini yang sangat disayangkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama mulai dari pidato seorang Presiden Joko Widodo. Bahkan pernyataannya ini dibantah oleh Rocky Gerung. Dan juga kita akan mendengar suara-suara dari tokoh-tokoh penting di bangsa ini. Misalnya Menteri Investasi. Yang menurut saya ada benarnya. Mari kita simak bersama-sama. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres.
Aman Pak, aman. Nanti begitu terakhir mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah, ketemu solusinya setiap masalah. Dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan karena Bapak Ibu semuanya juga sudah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai. Pengamat politik Roky Gerung membantah pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kasus Rempang hanya karena masalah komunikasi. Roky Gerung justru menilai bahwa kasus Rempang memang sengaja dibuat oleh pemerintah agar adanya pro dan kontra. Setelah terjadi ketegangan di masyarakat, maka pemerintah akan lebih mudah mengendalikan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube Roky Gerung Official pada Rabu 13 September 2023. Itu poin pertama saya. Yang kedua, Pak Jokowi sebagai presiden dengan enteng, ini cuma soal masalah komunikasi. Seolah Pak Jokowi nggak punya kalimat lain, setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM, soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang ini ada problem fundamental, yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar yang di seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin sampai hal-hal yang masih seorang ingat, cara penggusuran aborigin di Australia, bagian-bagian yang juga masih berlangsung di wilayah Afrika. Jadi ini bukan soal komunikasi, Pak Presiden. Ini soal rencana pembangunan yang oleh Pak Presiden diasumsikan harus berjalan. Karena apa? Karena disebut ini program strategis Presiden kan. Dan ini sebetulnya akibat pertama dari Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu filosofinya percepat pembangunan. Dan satu waktu istana mengatakan jangan ada yang menghalangi pembangunan. Loh, ini memang komunikasi itu nggak diperlukan. Karena udah diputuskan di dalam Omnibus Law bahwa semua proyek yang disebut sebagai proyek strategis Presiden itu harus dilakukan dengan segala macam konsekuensi. Jadi Pak Jokowi jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat. Hanya soal komunikasi, bukan. Ini soal fundamental yang dari awal memang jadi acuan atau andalan dari Presiden, yaitu proyek-proyek strategis. Jadi itu poinnya di situ. Kalau Menteri ATR itu ya, bagaimana mungkin orang diberi kewenangan atau hak untuk mengajukan peningkatan dari hak adat atau hak lain itu ke hak GBI, sementara Batam sendiri adalah tidak boleh dimiliki. Kan Batam itu kan otoritas yang nggak boleh dimiliki, tidak boleh diberikan hak milik di situ kan. Jadi pasti rakyat Melayu, walaupun mereka menganggap ini tanah kami, kenapa kami mesti minta sertifikat, tetapi kesempatan dia untuk minta sertifikat juga dibatalkan oleh undang-undang khusus atau semacam kekhasan dari Batam yang memang dari awal dinyatakan bahwa itu wilayah yang nggak boleh dimiliki itu. Ya. Dalam bentuk peningkatan hak menjadi hak milik oleh warga Melayu yang sudah bermukim di situ ratusan tahun. Ya, oke. Dari sini pun kita akhirnya sebenarnya dengan satu kalimat dari Pak Jokowi, pun ditambah-tambah lagi oleh pernyataan TATR yang bahwa rakyat tidak punya hak di situ. Pak Mahfud MD juga yang bolak-balik Anda sampaikan juga begitu kan? Itu pun kita sudah bisa memahami bagaimana pemerintahan ini memperlakukan investor dan juga menempatkan rakyatnya gitu. Ya memang sinopsisnya akhirnya mesti digusur apapun yang apologi, kalimat-kalimat apologetis dari kekuasaan, termasuk apalagi dari Presiden Jokowi, intinya adalah harus digusur. Kan itu dasarnya kan. Karena itu kemudian dikirim segala macam aparat di situ tuh. Dan kita melihat bagaimana pola ini berlangsung di tempat-tempat yang sama, berlangsung di Wadas dengan pola yang sama. Oh, ini cuma kesalahan komunikasi. Dan pada akhirnya digusur juga. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Jadi pola ini kita hafal di luar kepala tuh, bahwa komunikasi itu dijadikan alasan. Padahal kalau komunikasi bagus nggak terjadi. Pertanyaannya komunikasinya dari siapa ke siapa? 18.000, 17.000 penduduk di situ, tidak ada komunikasi di situ. Bahkan ada upaya untuk membelah-belah mereka itu supaya ada yang pro, ada yang kontra di situ. Itu biasa kan? Jadi justru dalam semua masalah yang menyangkut konflik agraria, yang dilakukan pertama komunikasi pro kontra, itu pemerintah yang produksi itu, supaya terjadi ketegangan, supaya ada yang cemburu, supaya ada hak buat membujuk bahwa, loh sebagian pro kok.
Kita lihat di dalam banyak kasus eksploitasi di Cianjur soal gunung gede, di Purwokerto, macam-macam kan, Gunung Selamat, semuanya begitu. Masyarakat dibelah dulu supaya terjadi ketegangan, supaya ada yang bisa dibujuk dan ada yang menolak. Itu kan itu pola itu. Jadi saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia ini bukan sekedar masalah komunikasi, tapi dari awal memang diinginkan ada pembelahan masyarakat supaya mudah dikendalikan itu. Itu dasarnya. Saya persilahkan dari sayap kanan Pak Haris Turino. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat Kepala PP Batam, Wakil Kepala PPKI Sabang, Kepala PSN dan Ketua KPPU. Saya hanya akan menyoroti dua, yang pertama mengenai PP Batam dan yang kedua mengenai KPPU. Untuk PP Batam, tadi pagi kami sudah bicara dengan Menteri Investasi Pak Bahlil. Kami juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pada prinsipnya Komisi 6 mengapresiasi masuknya investasi asing yang jumlahnya jumbo. Di tahap awal 175 triliun dan harapannya bisa meningkat menjadi 361 triliun. Dan investasi ini sejauh pemahaman kami, ini adalah investasi skala jumbo pertama yang masuk di kawasan Batam. Ketika BP Batam dulu pertama kali didirikan. Ini adalah skala raksasa yang pertama, sehingga cita-cita untuk mendirikan Batam sebagai pesaing dari Singapura, ini adalah tanda-tanda awal yang sangat bagus. Nah, tetapi tentu masuknya investasi ini sekaligus menjadi ancaman bagi Singapura dan mungkin bagi negara-negara lain. Sehingga tentu banyak pihak yang berkepentingan agar investasi ini gagal atau setidaknya tertunda. Nah, beberapa hari yang lalu di awal bulan September, kita melihat Pak Menteri Bahlil didampingi oleh Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam, kelihatannya bertiga sangat serasi. Tampil di media, guyup, semua tertawa, semua saling memuji. Tetapi kemudian tiba-tiba, hanya dalam beberapa hari, kita melihat terjadi satu situasi yang berbeda. Demonstrasi dengan eskalasi yang semakin meningkat terjadi. Aparat melakukan pemukulan terhadap warga, menembakkan gas air mata, sekaligus juga warga memukuli aparat yang terjebak. Jadi pada kesempatan ini kami minta konfirmasi dari Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa eskalasi ini tiba-tiba meningkat? Mungkin perlu dibuka siapa saja yang memang ada di belakang eskalasi yang meningkat ini. Ini satu hal, Pak Rudi. Tetapi hal yang lain, kita juga tahu bahwa di area lahan investasi ini ada 16 perkampungan tua, di mana sudah menghuni daerah tersebut sudah lebih tua dari keberadaan BP Batam sendiri. Tentu mereka yang akan tercerabut dari akar budayanya, wajar kalau mereka kemudian mempertahankan tanahnya. Apakah sudah dilakukan sosialisasi yang cukup kepada mereka? Sehingga mereka bisa mengerti. Karena saya yakin pada hakikatnya, mereka juga kalau dijelaskan dengan bening dan dikasih solusi yang baik, mereka juga bisa menerima investasi ini.
Tapi faktanya kita lihat eskalasinya sudah semakin memburuk. Saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Rudi beberapa hari yang lalu di media, bahwa sebagai wali kota Batam, Pak Rudi menjamin semua warga yang ditahan oleh aparat kepolisian akan dilepaskan. Apakah sudah dilepaskan? Yang kedua adalah semua warga yang terluka akibat bentrokan dengan aparat kepolisian akan diobati dengan biaya dari negara. Saya rasa kalau yang kedua lebih mudah untuk diikuti. Tetapi melihat eskalasinya Pak Rudi, saya minta Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam bisa juga meminta aparat untuk paling tidak sementara meredakan situasi agar memungkinkan terjadinya dialog dengan warga. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa saya meminta Pak Menteri Bahlil yang sebagai penanggung jawab dari investasi untuk segera ke Batam. Bukan sampai di Batam, tetapi sampai ke perkampungan tua. Bicara dengan warganya dan mencari solusi yang terbaik agar investasi ini di satu sisi menguntungkan Indonesia, tetapi sekaligus tidak merugikan warga masyarakatnya. Dan mohon Pak Rudi, kalau memang ada warga yang sudah tinggal di daerah tersebut selama bergenerasi-generasi, mohon supaya mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan pendatang yang baru 1, 2, 5 tahun masuk ke daerah situ. Tentu cara perlakuannya harus berbeda karena mereka memang sudah asli di daerah tersebut. Itu untuk BP Batam, khusus untuk kawasan Rempang. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali membangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri senior-senior saya akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Dugaan saya. Tapi jangan kita seuzon dulu. Dugaan saya. Yang pertama karena memang sosialisasinya yang berjalan baik. Harus diakui.
Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung. Saya akan dengan waktu saya turun itu pun saya sempat ditemui oleh rakyat, ya demo-demo kecil-kecilan lah, tapi saya temui mereka. Tapi baik kok orang, insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, insya Allah mereka juga punya hati kok. Mereka juga ngomong baik. Nah, itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini perusahaan, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini, di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur, maka kemudian dicabut, Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat. Saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Kita sudah sepakat sebetulnya dari pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan masyarakat bisa terima dengan baik. Kalau tidak, kita buka ruang untuk berdialog dengan kami, baik Pak Gubernur ataupun saya ataupun Forkopimda. Setiap hari ini mendampingi kami full di kantor Geraha KPI sendiri. Yang pertama, tempat relokasi kita sudah putus di dapur 3. Luas lahan yang akan kita berikan untuk 2.700 rumah lebih kurang itu dengan lahan seluas 450 hektar. Kenapa begitu besar? Karena rata-rata kita sepakat semua saudara kita di sana yang punya rumah akan diberikan ganti. Yang pertama, lahan per rumah itu kira-kira maksimum 500 meter persegi, berikut dengan sertifikat. Ini bagi yang mau pindah duluan akan kita berikan duluan sertifikatnya. Artinya siapa yang dengan sukarela sudah daftar sudah cukup banyak, sertifikat bisa kita keluarkan dulu meskipun belum di clearing atau industri padu. Jadi kita sudah sepakat semua, kita akan berikan dulu kepada mereka. Masyarakat akan terima gratis tanpa membayar WTO lagi. Yang kedua, kita akan bangunkan rumah tipenya tipe 45 bernuansa Melayu sesuai dengan dari Lang Kota Batam. Kita minta mungkin apa kira-kira yang harus kita gambarkan sehingga nanti betul-betul mencerminkan kota Melayu baru ada di dapur 3 ini sendiri. Perhatikan nih, perhatikan mata semua, perhatikan telinga dengar. Nama saya Pian, saya dari Bagan. Saya Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Oke, tanggal 23 kita akan mengadakan unjuk rasa. Titik kumpul jam 9 di Temenggung Abdul Jamal. Nah, kawan-kawan dari pemuda Batam yang ada di Pulau Belakang Padang, Bulang semua menunggu di sana. Kalau saya tengok hari ini dari Kecamatan Galang saja, tapi yang di Bulang Nongso semua nunggu di Temenggung Abdul Jamal. Kenapa? Gaungan Melayu masih kita gaungkan, tau tak? Kalau 16 kampung berhasil direlokasi, yakin dan percayalah kampung di KP semua. Ingat itu. Aku bukan memprovokasi, tau tak? Percayalah kampung ini akan jadi kafe semua. Orang Melayu tidak pernah menghambat investasi. Tapi sepanjang investasi itu tidak terjadi relokasi. Nah, buat RT RW jangan menjadi pengkhianat, ingat nih. Siap. Sampaikan keresahan masyarakat Mikel.
Bantu habis. Betul. Kita tidak mau pemerintah. Kita hanya minta solusi terbaik dari pemerintah. Nah, hari Rabu nanti jaga kesehatan, jaga kekuatan. Yang tak ada lori, cari lori dari sekarang. Yang tak ada banner, buat banner. Yang penting jangan kita rusuh. Kita sampaikan dengan baik tanggal 23 nanti. Nah, poin-poin tuntutan sudah kita siapkan semua. Sudah kita siapkan. Poin yang paling sakral adalah menolak relokasi tanpa syarat. Bubarkan BP Batam. Kita bubarkan. Mengenai baju. Kita balik ke mengenai baju dengar. Tidak ada baju organisasi lain. Betul. Nak pakai baju kuung silakan. Nak pakai baju biasa silakan, tapi kita di bawah komando. Sebab kenapa? Kalau terjadi rusuh, kamu ke ini lagi angkot. Tapi tak masalah. Tidak masalah. Sebab kenapa? Di dalam hidup tidak akan pernah lepas daripada perjuangan. Betul? Jangan takut, jangan menyerah. Mari sama-sama kita bangunkan kekuatan, kita tunjukkan bahwasanya bahwa maruah Melayu itu masih ada. Maruah Melayu masih diperhitungkan. Orang kampung tua itu masih ada, tahu tak? Nah, kawan-kawan kampung tua yang lain, 37 kampung tua yang ada di Kota Batam, itu mensupport kita semua, tahu tak? Mantap! Karena sampai hari ini 37 kampung tua baru berapa titik aja yang ada legalitas, yang lain belum ada kejelasan. Nah, ini pula 16 titik kampung tidak kena gosor. Kerja gila. Gila. Dan juga dalam grup aliansi jangan ada bahasa-bahasa provokasi sebab lah berserak dalam tu. Dah berserak ni paham kan? Ya. Paham kan? Berserak enter. Ah, paham lah bapak ni. Nah, aku tak sebut nanti aku nangkut lagi. Tidak. Kami mendukung. Kami siap di belakang. Terus jam lebih cepat datang. Kalau bisa sebelum jam 9 pagi tanggal 23 kita dah titik kumpul kita dah temu Abdul Jamal. Ya. Ketika ada penghalangan. Ini dengar kan? Tak di sini, tak di sana. Cepat koordinasi dalam grup itu atau dengan koordinasi kawan-kawan semua. Kita akan ada opsi kedua. Semua saya tak mau sebut kat sini. Betul. Oke, siap. Yang jelas barang ini kawan-kawan itu masih masuk Batam. Mantap. Mesti masuk Batam. Barang ini mesti orang tahu. Kalau tidak pada tahu. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya minta angkat tangan semua. Angkat tangan. Hidup Melayu. Hidup rakyat Indonesia. Tanah air tanpa kebenaran. Tanah Melayu tanpa kebenaran. Nabi Muhammad. Pantek emang orangnya. Ngeri ya. Kunci Anda sini Anda bisa bawa sana. Ini sampai tembak, dia punya asap yang sangat luar biasa nih, gas air mata. Jangan ada perlawanan pada petugas. Saya minta saudara-saudara, jangan ada perlawanan pada petugas. Jangan ada perlawanan terhadap petugas. Tetapi kalau petugasnya tidak komunikasi dengan baik, apakah masyarakat hanya diam? Ini orang Masyarakat dipakai lawan dengan pemerintah, bukan masyarakat. Mana apa menginginkan?
Iya, oleh di lokasi, tapi kemana gitu? Rumahnya nggak ada, Suka dikosong. kosongkan gitu. Data Jadi, pokok. kemana kami itu kan? Jadi itulah yang kami pertahankan gitu. Kalau memang kami nih bisa kami bertahan gitu. Kalau memang tak bisa bertahan di mana gitu? Takkan mungkin rumah rusun mana muat. Warga ribu. Aku udah tengok rumah rusun. Nampak lenggang gini kan? Tak ada bilik. Di situ tempat masak, di situ tempat apalah tempat tidur. Hanya satu WC dengan tempat tidur kita bercampur aduk dengan tempat makan kita di situ semua situ. Tapi tak jelas juga. Jadi tak ada jelasnya tuh. Oh dikosongkan kemana gitu. Nih bertahan ini kenapa ini memang sudah jadi turun temurun Bu gitu kan. Kami tak menyangka kayak gini gitu kan. Dengar bahwa kami mau digusur, kami mau itu ini kan nggak ada gitu. Inilah kami terkejut Ada jambatan nih baru masuk sini lah. Kami deh di ini kan orang. Tahun 92 itu Bu baru bikin jambatan Bu. Bikin jambatan 5 tuh Bu. Jadi kami mau ke Batam itu nggak bisa gitu. Jalan laut kan. Jalan laut. Kalau mau ikan ke Batam, kami ngikut lah. Dulu belanja tuh kan masih di Pinang gitu. Kalau apa-apa di Pinang lah. Udah aku habis kerja dekat Pinang kan kerja kat Batam. Nah, kami ngikut orang bawa barang belanja kat Batam lah. Lewat jalan pantai. Kalau tahun 2004 itu masih baru betul kita nih pindah dari Batam itu mungkin kita dah langsung kena dah ini dah. Baru baru nih. Mereka dia nih ngambil alih nih. Mereka dia baru masuk ke Batam nih baru nak dirakon. Iya Bu. Kalau tahun 2004 kita di sini baru pindah ke Batam aja di situ udah ada rencana gitu mau di tahun 84 baru 83 baru kecamatan Tanjung Pinang. Baru pemutihan kecamatan dari Tanjung Pinang Bintang Selatan. Itu perintah juga mungkin Bu untuk bukan ngukur Bu. Itu nggak ngukur dia kan cuma melihat lokasi gitu yang akan dikena gitu kan. Mau bulan-bulan dalam tahun ini juga lah Bu. Dalam mungkin ada rencana itu pun kami tidak tahu Bu. Ya kita pikir gitulah kalau nggak kena ini kan tenang aja lah. Kita kenapa Saya pikir kita memang tahu ada udah kena tuh. Industri ini mau masuk gitu kan. Kami pikir tuh ada bagiannya Bu. Nggak ada kan sampai keseluruhan 16 titik kampung tua ini kena semua gitu. Saya pikir ini ya kita nyaman-nyaman aja lah kan. Mungkin lebih muda lagi anak-anak kerja. Ini kan uangnya. Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menyoroti bentrok yang terjadi di Pulau Rempang. Mereka bahkan meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto untuk mencabut proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City. Dikutip dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyiro Mukodas, dalam keterangan tertulis pada Rabu 13 September 2023. Desakan untuk mencabut proyek Rempang Eco City itu bukan tanpa alasan. Busyiro menyebut Rempang Eco City merupakan PSN yang sangat bermasalah. Sebab payung hukumnya baru disahkan pada 28 Agustus 2023 berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Sehingga menurutnya proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. Lebih lanjut, Busyiro menyebut hampir setiap pembangunan PSN di Indonesia selalu melakukan mobilisasi aparat lebih dulu untuk berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang dianggap memiliki
memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan. Hal ini tak hanya untuk PSN Rempang Eco City, tetapi juga PSN yang dibangun tanpa memperdulikan hak-hak warga setempat. Diketahui sebelumnya bahwa bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023. Bentrokan ini dikarenakan warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Warga berusaha menghadang tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Mereka pun melakukan pemblokiran dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang. Terima kasih sudah. Saya mau mulai dari bahwa saya ada lahan di Sembulang, luasnya 18.000. Itu saya dapat dengan membeli. Jadi dulu kepala desa, mantan kepala desa, saudara Amin Bujur, sekarang sudah meninggal. Dia memerlukan dana waktu itu, berhutang sama saya. Tidak mampu bayar, dia memberikan surat tanah kepada saya. Setelah sekian lama, hampir 20 tahun, tidak saya garap karena saya tahu status mungkin lahannya karena cuma upah tebas kan. Tahun lalu saya mencoba membuat kebun, menanam durian. Itu di kampung Sembulang ya, bukan di hutan. Di kampung Sembulang, di pinggir jalan. Kenapa saya perlu kemukakan ini? Agar jangan sampai ada yang menggulai itu, menggoreng isu itu. Seakan-akan itu Tabah itu punya lahan di sana juga. Kenapa saya perlu jelaskan untuk memisahkan? Nah, seperti yang Tabah Iskandar punya, atau siapapun yang punya lahan dengan membeli, itu boleh digusur. Harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan hak atas tanah. Boleh. Seperti Tabah Iskandar, tanah Anda tidak pada tempatnya. Anda tidak berhak memiliki tanah ini berdasarkan hukum, maka Anda keluar dari sini. Boleh. Maka saya tidak pernah protes kalau ini terjadi terhadap lahan itu. Nah, yang masalah sekarang itu apa? Itu kan penduduk tempatan. Orang yang lahir dan beranak pinak di sana. Sebelum ada BP Batam, dia sudah ada kampung itu. Maka konsep relokasi dan memindahkan orang itu kan menjadi tidak tepat. Tidak sama dengan pembebasan Ruli di Kota Batam. Kenapa? Karena pembebasan Ruli di Kota Batam, HPL-nya memang ada di BP Batam, hak pengelolaan lahan. Pertanyaannya Rempang Galang, kapan HPL-nya diberikan? Dan perubahan status hutan lindung dan segala macam. Dibanding dengan keberadaan kampung-kampung tua itu. Kan berbeda kan? Maka kalau sekarang seperti ada perlawanan, sebenarnya bukan perlawanan. Ada pihak yang mempertahankan haknya, ada satu pemerintah dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam merasa menjalankan yang menjadi kewenangan dia. Dan ketemu kan? Itu hak sama hak kan? Tapi ingat, jangan dengan mengatasnamakan hukum, maka dianggap orang yang membela haknya ini pelanggar hukum. Karena ada hukumnya, ini status tanah ini apa? Tanah negara. Maka Anda tidak berhak. Loh, harus lihat sejarahnya. Itu saya mulai prolog supaya jangan masuk apa punya tanah juga. Enggak, ambil tanah itu. Maka saya katakan kepada teman-teman di Galang, saya jangan dilibatkan dulu karena kontraproduktif dan merugikan kalian. Nanti dianggap Tabah mempolitisir situasi. Nah ini tidak, saya tidak politisir. Jadi jangan mengatakan bahwa wajar lah dia akan punya tanah, dia mempertanda, ambil. Termasuk ada beberapa teman-teman yang sudah punya tanah sampai 30 hektar, berapa puluh hektar, kan sudah dicabut, ada yang sudah diperiksa. Yang begitu boleh Anda usir. Tapi yang sekarang tinggal di sana, yang beranak pinak, beranak cucu di sana, itu bukan bagian dari itu, mereka orang sana. Nah ini yang menurut saya belum didudukkan, belum diselesaikan, maka muncul riak ini. Jadi jangan dibenturkan aparat penegak hukum dengan mereka, masyarakat yang mempertahankan hak. Lakukan dialog. Nah, kita masuk kepada substansi masalah. Saya perlu mengkonfirmasi dan mengkonter karena belakangan viral ya. Statement Kepala BP juga gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 2002. Itu hal yang berbeda. Saya menjabat Ketua DPRD tahun 2000-2004. Pak Suryo, Pak Nabil, Pak Sulaiman pimpinannya, wali kotanya Kadir. Tidak sama dengan yang ini. Ini kan seolah-olah sama nih. Seakan-akan yang ini hanya meneruskan. Berbeda. Silakan dibuka. Tahun 2000-2004 saya Ketua DPRD dan sekitar tahun 2000-2003 dilakukanlah kerjasama MOU antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dia berdua dalam langkah pihak pemerintah dengan PT MEK itu. DPRD memberi rekomendasi. Apa isi rekomendasi? Merekomendasikan untuk dibukanya investasi di sana dengan landasan perda, namanya Perda Pariwisata. Lebih populer disebut kawasan wisata terpadu eksklusif. Dalam rangka memindahkan semua kegiatan-kegiatan malam, aktivitas malam di Kota Batam ke pulau tertentu, yaitu Rempang. Rempang ya, tidak ada Rempang Galang ya. Rempang, Rempangnya pun Rempang pulau yang terpisah dari daratnya. Ada pulau tersendiri Rempang. Karena status lahan, ingat baik-baik tahun 2000-2004 terutama akhir jabatan saya. Status lahan itu APL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia.
Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat, tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang dari jembatan 1 setelah jembatan 1 sampai ke sana, sampai ke ujung. Status quo artinya apa? Tidak boleh PP, tidak boleh Pemko mengalokasikan, masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Kewenangan pusat tol. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik dia melarang perjudian. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan banyak hal ya. Kita bersyukur bahwa dalam cuplikan-cuplikan video ini ada hal-hal yang positif yang bisa kita petik, lalu ada hal-hal negatif yang mungkin sebagai bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menganalisa persoalan yang terjadi di Kepulauan Rempang Batam ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sependapat bahwa akar dari persoalan yang ada di Batam ini ketika tidak adanya musyawarah untuk mufakat, khususnya kepada 16 kampung adat itu. Logika berpikir saya sangat sederhana. Mereka dilahirkan dan dibesarkan di situ, dan juga ari-ari mereka sudah tanam di situ. Dan bagi mereka, itu merupakan sebuah kampung adat. Jadi bisa kita bedakan ya, kampung adat dengan kampung-kampung kayak rumah dena biasa atau rumah sehat biasa itu tentu berbeda. Saya di NTT ada banyak sekali kampung adat, dan memang itu adalah kampung yang sangat sakral, kampung yang harus dijaga dan dirawat. Kenapa? Karena roh dari leluhur dari nenek moyang kita ada di situ semua. Jadi ini mungkin sebagai poin penting. Kenapa masyarakat adat Melayu ini mereka mempertahankan 16 kampung adat itu. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengar pernyataan tegas dari orang-orang Melayu yang mengatakan bahwa mereka menginginkan investasi itu terjadi di Batam, tetapi tidak dengan merelokasi masyarakat asli di situ. Poin ini mungkin sebagai bahan pertimbangan penting untuk para penguasa di bangsa ini, bahwa investasi itu perlu, tetapi masyarakat juga harus duduk bersama, harus berdiskusi bersama untuk menemukan solusi yang tepat. Sehingga tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kegaduhan, tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa poin penting dari persoalan ini harus duduk diskusi bersama antara dari 16 kampung adat ini dengan pemerintah. Saya sangat yakin pasti akan ada solusi di sana. Semua pihak-pihak terkait, stakeholder, duduk bersama dengan masyarakat. Diskusi bersama. Tentu masyarakat dengan mereka punya haknya seperti apa, pemerintah maunya seperti apa, dan saya sangat yakin bahwa akan ada solusi di sana. Tetapi kalau terus seperti ini, maka akan ada nyawa yang melayang. Dan jika terjadi demikian, maka suasananya akan semakin kacau. Semoga saja pihak-pihak terkait, para penegak hukum di bangsa ini bisa duduk rembuk bersama dengan saudara dan saudari kita yang ada di
16 kampung adat di Rempang ini, sehingga pada akhirnya bahwa investasi itu tetap dijalankan dan juga masyarakat yang ada di Pulau Rempang ini tidak direlokasi. Karena ari-ari mereka, leluhur mereka sudah ada di situ. Mungkin pemerintah tinggal mencari solusi gimana caranya agar 16 kampung adat ini bisa dijadikan juga sebagai kampung pariwisata. Dan menurut saya mungkin ini akan ada poin plusnya. Ada hal yang menarik. Sehingga warisan dari leluhur yang ada di Kepulauan Rempang ini tetap dilestarikan, tetap terjaga. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf karena cuplikan videonya terlalu lama. Jadi tujuan saya agar kita semua bisa mengetahui cerita-ceritanya tentang kasus yang ada di Kepulauan Rempang Batam ini. Agar kita tidak salah menilai, tidak salah bercerita kepada orang lain. Makanya saya sengaja melihat cuplikan-cuplikan video, lalu keadaan-keadaan masyarakat yang ada di Pulau Batam itu, di Rempang maksud saya sajikan semua kepada pemirsa, agar kita sama-sama mengetahui bahwa keadaan di Pulau Rempang hari ini, saat ini seperti ini. Semoga saja semuanya bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalani rutinitas harian kita.